Novinasia. Yeehaw. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sebagai sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan pendekatannya terhadap hukum yang disebut dengan pendekatan social engineering. Pound ingin menekankan pentingnya membedakan hukum sebagai sarana sebagaimana tertulis dari praktik hukum. Hukum demikian menurut Pound tidak dapat diterapkan secara literer sesuai dengan yang tertulis dalam kitab hukum. Hukum harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Profesor J. Sapan menyatakan hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemudian seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai dengan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya yaitu membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain. Penggunaan hukum sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya itu bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Ahmad Ali, bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan peranata sosial lainnya yang juga melainkan fungsi pengendalian sosial. Di samping itu juga merupakan fungsi pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial atau pengendalian sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan peranata sosial lainnya, misalnya yaitu keyakinan dan kesusilaan. Kontrol sosial atau pengendalian sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal ini bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial atau pengendalian sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat diterapkan atau ditetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai suatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh si pelaku atau si pelanggar. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara
menurut aturan sehingga ketentraman terwujud. Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang ternyata terdapat perbedaan di kalangan masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkaitan dengan hal lain seperti keyakinan agama, aliran filsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberikan sanksi yang ringan saja. Hukum di samping itu bukan satu-satunya alat kontrol sosial saja, juga sebagai alat pengendalian memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinannya sendiri. Hukum sebagai pengintegrasi. Bredmeier berpendapat adalah ada 4 proses fungsional dari suatu sistem sosial. Yang pertama yaitu dengan adaptation yang dimaksud sebagai proses ekonomi. Yang kedua yaitu Gouvernance adalah sebagai proses politik. Yang ketiga yaitu Vatermeitanage secara sederhana sebagai proses sosialisasi. Yang keempat, integration adalah proses hukum. Dan ada ajaran Bredmeier. Yang pertama yaitu tentang sistem hukum yang terbagi antara sistem politik berupa penetapan tujuan dan dasar kekuasaan penegakan hukum sebagai imbalan dari penafsiran dan legitimasi yang diberikan oleh sistem hukum. Yang kedua, adanya sistem adaptif yaitu pengetahuan dan permasalahan patokan penelitian sebagai imbalan terhadap organisasi serta kebutuhan dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu sistem Vatermeitanage berupa konflik dan penghargaan sebagai imbalan dan pemecahan konflik dalam keadilan dalam sistem pemecahan konflik dalam keadilan dalam sistem hukum. Dan ajaran yang keduanya yaitu menciptakan integrasi efektifikasi dari hasil sistem hukum untuk menciptakan derajat stabilitas. Faktor yang dapat mengganggu stabilitas antara lain adanya kemungkinan timbul konsepsi-konsepsi tujuan dalam hukum, tanggapan dari kekuasaan legislatif terhadap fluidifikasi, tidak adanya komunikasi perihal pengetahuan yang akurat, tidak adanya fasilitas untuk melembangkan fungsi peradilan, adanya perkembangan nilai-nilai dalam sistem Vatermeitanage yang berlawanan dengan konsepsi keadilan, tidak adanya suatu kurangan atau saluran melalui mana kebutuhan peradilan dapat diketahui. Dan ajaran yang ketiga yaitu dapat membuka beberapa kemungkinan untuk mengadakan penelitian sosiologi hukum. Antaranya permasalahannya adalah antara latar belakang yang berfungsi sebagai pembentukan hukum atau mekanisme, adanya saluran komunikasi atau persepsi atau reaksi warga terhadap hukum, atau sarana-sarana lain untuk menyelesaikan konflik dalam hukum. Dan yang keempat yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Mokhtar Kusumamadja mengubah pengertian hukum sebagai alat atau tool yang menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Mokhtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena yang pertama yaitu di Indonesia perannya perundang-undangan dalam pemrosesan pembaharuan hukum lebih menonjol. Yang kedua, konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda. Yang ketiga alasannya yaitu apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep. Dan Mokhtar Kusumamadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dan akuntansi tolak hukum konteks yang menunjukkan ada dua dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan diciptakan oleh
Mokhar Kusumaraja, yaitu yang pertama, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak. Yang kedua yaitu hukum dalam arti kaidah atau peratur hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.